Pemirsa, pemerintah Arab Saudi telah memasang kain ihram pada Ka'bah dan hal ini menandai dimulainya musim haji 1447 Hijriah. Masjidil Haram di Mekah terus bersiap menyambut jutaan jemaah haji yang akan melaksanakan umrah wajib, terlebih sejak diberlakukannya closing date atau batas kepulangan jemaah umroh pada 18 April lalu. Sebagai tanda dimulainya musim haji, bagian bawah kiswah diangkat setinggi 3 meter. Tujuannya untuk melindungi kain dari kerusakan atau tarikan oleh jemaah yang berdesakan. Secara simbolis, kain putih sering diartikan ihram Ka'bah yang menandakan Baitullah ikut berihram bersama jemaah. Ratusan jemaah calon haji kloter pertama dari embarkasi Banten diberangkatkan ke Tanah Suci hari ini. Pelepasan kloter pertama ini dihadiri Menteri Haji dan Umroh serta Wakil Ketua DPR RI. Sebanyak 391 jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Banten tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Suasana haru dan bahagia terasa saat para jemaah memasuki area keberangkatan. Prosesi pemberangkatan ini dihadiri Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad. Keduanya juga meninjau kesiapan fasilitas dan pelayanan para jemaah. Pihak otoritas bandara pun turut memastikan alur keberangkatan berjalan lancar, terutama bagi jemaah lansia yang membutuhkan pendampingan khusus. Proses-proses yang ada sekarang lebih baik. Tadi sudah hampir 60% jemaah haji misalnya kemudian tidak harus melalui pemeriksaan di sana. Lalu kemudian kalau kita lihat juga ada penghematan waktu, penghematan biaya catering, kemudian tusuk haji yang kemudian sudah terbagi di sini sehingga di sana kemudian tidak perlu lagi seperti yang lalu-lalu dan juga visa sudah keseluruhannya sampai dengan beberapa hari lalu sudah selesai. Dan saya pikir penyelenggaraan kali ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Usai upacara pelepasan, ratusan jemaah pun diarahkan menunggu keberangkatan dan bertolak ke Tanah Suci pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Selena Yahya Auliansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait keberangkatan jemaah calon haji, kita sudah terhubung dengan Salam Pulungan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ya, Salam, hari ini ada berapa kloter jemaah calon haji yang berangkat menuju Tanah Suci? Ya, Fajar dan juga pemirsa melaporkan langsung dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana di tempat kami melaporkan saat ini untuk keberangkatan dari jemaah calon haji ini akan diberangkatkan secara bertahap begitu. Namun untuk hari ini akan ada sebanyak kurang lebih 2 kloter dan memang dapat kami informasikan bahwa pada pagi hari tadi ada sebanyak 445 jemaah calon haji yang sudah diberangkatkan menuju ke Tanah Suci yang sudah berangkat kurang lebih pada pukul 7 pagi hari tadi. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa sebelum diberangkatkan tadi dari para jemaah ini juga menjalani rangkaian proses pemeriksaan, ya, mulai dari pemeriksaan dari dokumen, kemudian juga dari kondisi kesehatan yang juga fit, kemudian juga dari pemeriksaan barang bawaan dan juga mendapatkan pengarahan dari petugas di lapangan. Dan memang pada sore hari nanti juga akan ada kedatangan dari kloter 4 di embarkasi Jakarta Pondok Gede. Akan ada sebanyak kurang lebih 441 jemaah calon haji ditambah juga dari 4 orang PPIH yang secara keseluruhan artinya akan ada sebanyak kurang lebih 445 jemaah calon haji dari kloter 4 di embarkasi Jakarta Pondok Gede yang nantinya para jemaah calon haji ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Pondok Gede dan memang nantinya akan dijalani juga rangkaian pemeriksaan kesehatan, screening kesehatan untuk memastikan kondisi para jemaah ini dalam kondisi yang fit, kemudian juga dari mendapatkan pembekalan serta terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan juga informasi teknis selama
di Tanah Suci nantinya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari petugas ataupun juga dari PPIH ini menghimbau bagi para jemaah calon haji untuk menjaga kesehatannya secara fit dan juga prima, karena memang untuk rangkaian ibadah haji ini nantinya akan berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan kondisi yang fit dan juga prima agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama menjalani proses rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Fajar. Ya, baik, terima kasih. Salam atas laporannya langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tangis haru keluarga melepas jemaah calon haji masuk asrama sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci. Para jemaah lansia mendapat pendampingan khusus dari petugas haji dari sejak keberangkatan hingga selama pelaksanaan haji di Arab Saudi. Isak tangis haru mewarnai keberangkatan para jemaah calon haji saat berpamitan dengan keluarganya di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Peluk hangat sanak keluarga dan kerabat menjadi pengantar langkah jemaah menuju Tanah Suci. Meski diwarnai tangis haru, para jemaah mengaku sangat menunggu momen keberangkatan ini setelah belasan tahun lamanya. Saya dulu kan kerja di Kata Tunggal. Saya pensiun 2018, dari tanggal 2013 saya udah nabung. Tangis haru juga mewarnai keberangkatan ratusan jemaah calon haji kloter pertama Kota Bandung pagi tadi. Sebanyak 440 jemaah calon haji diberangkatkan ke embarkasi Indramayu menggunakan 11 bus, termasuk puluhan jemaah lansia yang butuh pendampingan khusus. Meski harus berpisah sebulan lebih dengan keluarga, para jemaah mengaku sangat bahagia momen ibadah sekali seumur hidup akhirnya terwujud tahun ini. Persiapan fisik latihan jalan kaki telah dilakukan sejak sebulan sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hasil menabung belasan tahun dari jualan siomay, penantian ke Tanah Suci pun tiba. Seorang ibu di Bandung, Jawa Barat akhirnya akan berangkat bersama anaknya yang menggantikan suaminya yang telah meninggal dunia. Perjuangan panjang Halimah untuk bisa berangkat ibadah haji akhirnya bisa terlaksana pada tahun ini. Seorang ibu berusia 48 tahun ini telah menunggu hampir 13 tahun untuk bisa ke Tanah Suci. Berkat kerja kerasnya bersama suami berjualan siomay, pundi-pundi rupiah dapat terkumpul. Namun, Halimah akan pergi ke Mekah bersama putri sulungnya, Mutia, sebab sang suami meninggal dunia pada tahun 2021. Untuk melunasi ongkos biaya haji, Halimah bekerja serabutan, mengasuh anak tetangga, dan menjahit. Dari jualan bakso tahu, siomay. Berapa tahun itu nunggunya, Ibu? Nunggunya ini berarti hampir, saya kan suami udah meninggal 5 tahun gak jualan ini. Jadi nabungnya udah dulu sebelum ini. Soalnya saya kerjakan serabutan, seminggu cuma 100.000, anak 4, sekolah semuanya. Kalau menurut logika manusia kan gak ininya 100.000 seminggu gak akan cukup. Tapi kan Allah yang mencukupi segalanya. Kini impian beribadah haji ke Tanah Suci akan segera terwujud. Halimah bersama putrinya akan berangkat dengan ratusan jemaah calon haji lainnya di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.